Mohon suaranya semuanya. Suara mohon maaf akademik. Baik, saya lanjutkan ya. Sudah ini ya, saya percepat aja ya. Ternyata sudah cukup ini. Udah hampir cukup jam. Nggak kerasa. Baik, kita lanjutkan. Keadilan Tuhan. Jadi kalau bedanya dengan Ahlussunnah adalah bahwa manusia itu muktasab. Dan kelak di akhirat itu masih ada namanya rahmat Allah. Meskipun manusia itu berdosa, mestinya masuk neraka, tetapi ketika Allah itu memberikan rahmatnya kepada hamba, bisa saja nanti hamba itu masuk surga karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Ahlussunnah, tetapi menurut Mu'tazilah enggak, tergantung kepada amal hamba. Kalau amal hambanya itu masuk neraka ya masuk neraka, masuk surga ya masuk surga, seperti itu. Itu terkait dengan al-adlu. Kemudian yang ketiga al-wa'd wal wa'id. Janji dan ancaman. Ini sebenarnya masih terkait dengan keadilan Tuhan tadi. Bahwasanya Allah itu telah berjanji bahwa orang-orang yang soleh, orang-orang yang beramal baik itu pasti akan masuk surga. Ancamannya orang yang tidak berbuat baik, orang yang melakukan maksiat, maka dia itu masuk neraka. Ini al-wa'du wal wa'id. Kemudian yang keempat al-manzilah bainal manzilatain, yaitu ketika ada seorang muslim yang melakukan dosa besar, maka dia sesungguhnya kelak akan dia dianggap muslim tidak, dianggap mukmin juga tidak. Tetapi di dunia posisinya dia seorang muslim. Adapun di akhirat dia tidak akan pernah masuk surga. Tadi di awal sudah saya terangkan. Yang terakhir adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menurut Mu'tazilah bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini sifatnya wajib dan harus dilakukan. Karena dia sifatnya wajib, maka berbagai macam cara pun juga wajib dilakukan. Menurut Mu'tazilah, di antara amar ma'ruf nahi mungkar yang sangat krusial ini adalah ketika kita menghadapi penguasa yang zalim. Ketika penguasa yang zalim ini juga menurut Mu'tazilah, ketika ada penguasa zalim ini maka amar ma'ruf nahi mungkar tetap harus dijalankan, bahkan suatu kali boleh melakukan kudeta jika memungkinkan untuk merubah kelompok atau pemerintah ini. Jadi satu, melakukan nasihat. Jika nasihat tidak bisa, maka menggunakan kekuatan senjata atau mengkudeta. Cuman kudeta itu menurut Mu'tazilah dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan militer, jelas. Yang kedua, imamnya, pemimpinnya sudah pasti. Sehingga ketika pemimpin yang sah itu turun dari jabatannya, dari presiden katakanlah gitu kan, maka penggantinya sudah ada. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan kudeta itu boleh dilakukan ketika kita itu kemenangannya itu secara hitung-hitungan matematik besar. Ketika secara hitungan matematik itu kita tidak menang ya kan, maka tidak boleh melakukan kudeta militer. Itu barangkali terkait dengan Mu'tazilah. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, terkait dengan masa kini, terkait apakah orang-orang zaman sekarang masih ada Mu'tazilah, atau kan sering sekali kita mengatakan orang-orang liberal itu pahamnya Mu'tazilah kan. Kita cek sekarang. Jadi begini, kalau kita lihat orang Mu'tazilah itu, mereka tidak pernah berani melangkahi Al-Quran. Orang Mu'tazilah itu mereka tetap percaya dengan qat'iyat dan dzanniyat. Jadi tidak ada orang Mu'tazilah itu yang muta'atik terkait hukum waris. Sehingga hukum waris yang yang laki-laki 2 kali lipat perempuan namanya. Kemudian sekarang sama, bahwa pemikirannya itu seperti pemikiran Mu'tazilah. Tidak ada Mu'tazilah ngomong kayak gitu, tidak berani. Mu'tazilah tidak pernah muta'atik qat'iyat. Terkait fikih atau usul fikih tidak jauh berbeda dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka itu hanya berbeda dari sisi ilmu kalam. Mereka hanya beda dari sisi ilmu kalam.
terkait mamanya selain waris, mamanya terkait dengan hukum potong tangan. Tidak ada satupun orang Mu'tazilah mengatakan hukum potong tangan itu tidak kontekstual. Hukum potong tangan itu hanya cocok di Arab. Enggak ada orang Mu'tazilah ngomong kayak gitu. Atau hal lain mamanya Islam yes, partai Islam no. Enggak ada. Semua Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya apa istilahnya itu penetapan sebuah pemimpin, ada presiden itu wajib, harus. Keharusannya itu kalau menurut Ahlussunnah itu syar'an, kalau menurut Mu'tazilah itu akalan. Jadi kita itu kadang belakangan ini sering ada orang liberal dikit mengatakan wah pemikirannya itu kayak Mu'tazilah. Oh, belum tentu. Mu'tazilah itu sama sekali tidak berani ngotak-atik teks Al-Qur'an yang sifatnya qat'iyah. Ada dzanniyat, mereka beristihad. Kebanyakan Mu'tazilah itu secara fikih madhabnya Syafi'i. Qadhi Abdul Jabbar, ini yang saya pegang bukunya banyak sekali itu secara ilmu kalam dia Mu'tazilah tetapi fikihnya bermadhab Syafi'i. Oleh karena itu kitab Al-Mahsul fi Usul Fiqh karya Imam Razi itu merupakan ringkasan dari 4 kitab usul fikih. Yang kedua itu adalah Mu'tazilah, Qadhi Abdul Jabbar dan Husain Al-Basri. Satu lagi Imam Ghazali yang Ahlussunnah, satu lagi adalah Imam Haramain gurunya Imam Al-Ghazali yang Ahlussunnah. Diringkas siapa? Sama Imam Razi dalam kitab Al-Mahsul fi Usul Fiqh. Karena secara fikihnya itu adalah Syafi'iyah. Jadi jangan mudah tertipu dengan ungkapan-ungkapan pernyataan-pernyataan kaum liberal ataupun pernyataan-pernyataan orang-orang yang sangat tekstual itu kan. Ketika kita menggunakan logika dikit dikatakan oh pemikirannya kayak Mu'tazilah yang sesat. Nah, ini nggak tentu. Nah, jangan mudah terpancing itu. Mereka sama sekali tidak berani melangkahi ayat Al-Qur'an yang sifatnya qat'iyah. Itu sama dengan Ahlussunnah juga yang tidak berani melangkahi ayat Al-Qur'an yang sifatnya qat'iyah. Zaman sekarang ini terutama dengan hermeneutika itu luar biasa. Itu bukan hanya itu Al-Qur'an diobrak-abrik itu. Udah nggak ada qat'i dzonni, semuanya bisa berubah karena sudah dianggap tekstual, dianggap historisitas dan sebagainya. Luar biasa itu hermeneutika itu. Itu sudah saya preteli lengkap di buku saya menggugat fikih kebinekaan. Itu di situ saya coba preteli itu pemikiran-pemikiran hermeneutika yang otak-atik ayat-ayat Al-Qur'an sehingga qat'iyat itu tafsir ulang dan akhirnya Al-Qur'an menjadi berantakan seperti itu. Baik, kita lanjutkan dalam sesi dialog, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sudah 1 jam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Ustadz Wahyudi yang telah menyampaikan pemaparannya pada pertemuan ke-7 seputar Mu'tazilah. Cukup banyak sekali tadi pembahasan yang sudah dibahas. Ada secara singkat, kemudian membahas tentang 5 usul-usul dasar dalam Mu'tazilah dari kitab Qadhi Abdul Jabbar, juga termasuk pembahasan terakhir tadi juga cukup menarik karena mungkin belakangan sering kita dengar kalau Khawarij gitu mungkin oke lah model-model ISIS atau model-model gerakan-gerakan yang benar-benar memudahkan untuk takfir itu bisa kita katakan Khawarij. Tapi apakah beberapa pernyataan atau perkataan orang-orang yang mengatakan orang-orang liberal itu neo Mu'tazilah? Nah, tadi sudah disampaikan beliau bahwasanya ada perbedaan cukup mendasar, bahwasanya Mu'tazilah itu tentunya mereka tidak akan berani melangkahi Al-Quran, tidak akan berani mengobrak-abrik hal-hal yang qat'iyah dan dzanniyat. Sementara orang-orang liberal, orang-orang yang berpemikiran katanya progresif, mereka terlalu dalam untuk mendobrak berbagai macam hal yang berkaitan dengan qat'iyah, dzanniyat, dan hal-hal yang lainnya seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, diskusi atau dialog. Silahkan yang ingin bertanya bisa disampaikan melalui via chat atau via raise hand, nanti kami persilahkan untuk menyampaikan langsung pertanyaannya. Untuk sementara ada satu pertanyaan yang sudah masuk, kita langsung mulai saja Ustaz Wahyudi ya. Afwan Ustaz, apa beda konsep dasar keadilan Syiah dan Mu'tazilah? Karena Murtadha Mutahhari juga berbicara tentang keadilan. Syukron Ustaz. Ya, sementara pertanyaan baru itu dulu, Ustaz, bisa langsung dijawab. Baik.
sering saya sampaikan bahwasanya pewaris daripada teologi Mu'tazilah itu adalah Syiah. Jadi teologi Syiah itu ya 100% Mu'tazilah, kecuali bab imamah ya, kecuali imamah lagi itu sama. Sehingga ketika Mutahari atau siapapun dari Syiah itu yang apa namanya secara pemikiran itu kok mirip Mu'tazilah, ya memang iya. Memang iya. Termasuk Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ya Mu'tazilah sama, terkait dengan amar ma'ruf munkar, terkait dengan keadilan dan sebagainya. Jadi memang antara Syiah dan Mu'tazilah itu secara teologi sama. Mereka lah pewaris daripada ideologi Mu'tazilah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Maksudnya tadi disampaikan Mu'tazilah adalah pewaris dari ideologi Syiah tersebut. Jadi dalam konsep keadilan tidak ada perbedaan yang mendasar. Selanjutnya pertanyaan dari Siraj Abdalam. Izin bertanya, Ustadz, apa beda takwil yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan Ahlu Sunnah? Karena mungkin Ustadz Wahid ini membahas tentang mutasyabihatul Al-Quran. Apakah ada suatu hal yang berbeda dari takwilnya Mu'tazilah dan Ahlu Sunnah? Selanjutnya pertanyaannya kalian, Ustadz, langsung dijawab. Assalamualaikum, Ustadz, saya Dimas dari Gresik. Pertanyaannya, sebenarnya esensi dari perbedaan pemikiran itu kenapa harus muncul dan diperdebatkan oleh para ulama sehingga ada Mu'tazilah, Syiah, Ahlu Sunnah, dan lain-lain. Silahkan Ustaz bisa dijawab yang takwil dulu tadi. Terkait takwil ini memang mirip-mirip ya. Sehingga kalau kita lihat di dalam buku-buku Ahlus Sunnah yang mutakhirin pun sebenarnya tidak jauh beda dengan Mu'tazilah. Tapi prinsipnya sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Faisalul Tafaqquh bainal Islam wal I'tiqad, juga disampaikan oleh Ibnu Rushd di dalam kitabnya Faslul Maqal fi ma baina syarih wal hikmah wal ittisal, itu mereka sama-sama sepakat takwil itu boleh. Yang pertama, yang kedua, takwil itu dilakukan dengan kaidah. Kaidahnya itu apa saja? Yang pertama, harus ada qarinah. Takwil itu harus ada qarinah. Apa itu qarinah? Qarinah itu adalah indikator. Indikator itu apa? Indikator itu adalah sesuatu yang mengharuskan kita untuk mentakwil. Supaya maknanya itu sesuai. Dan takwil ini di dalam bahasa Arab sangat-sangat sering dilakukan, sangat-sangat sering ada. Ketika orang Arab mengatakan, anta kal asad, wallahi enta asad. Nah, kamu itu singa, bukan berarti kamu singa, tetapi karena kamu itu saking beraninya, pemberaninya itu makanya disebut anta asad. Kamu itu seperti singa yang berani sekali melawan musuh. Nah ini kan kalau kita artikan letterleks tidak kita takwilkan, tidak paham balaghah, oh berarti dia itu singa, dia itu manusia bukan singa, kan gitu. Kenapa kamu dibilang dia singa? Di Indonesia sendiri juga kalau kita belajar dalam bahasa Indonesia itu ada istilah kata kiasan, ya kan? Kata kiasan, majas, ya kan? Sama di dalam bahasa Arab juga ada. Nah, qarinah ini ada 4 macam. Satu qarinah syar'iyyah. Contoh sederhana kata sholat. Kamu sholat dong. Tiba-tiba dia berhenti langsung berdoa. Itu benar sholat. Arti sholat itu berdoa. Kamu puasa dong, taruh diem. Nggak ngomong, diem. Jadi udah puasa, bener itu. Tapi itu kan secara bahasa. Al-Quran merubah makna ini, atau sunnah merubah makna ini, atau syariat merubah makna ini menjadi apa? Puasa itu ya sebuah tuntunan tertentu, niat tertentu, mulai menahan makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu namanya puasa. Sholat itu ya niat tertentu dengan gerakan tertentu yang mulai dengan takbir di akhir dan salam, itulah namanya sholat. Jadi ketika aku bilang ada sholat, itu nggak bisa. Ini namanya takwil juga, tetapi yang mentakwilkan merubah. Takwil itu artinya merubah makna ya. Apa sih takwil? Takwil itu merubah makna hakiki menjadi makna majazi. Merubah makna yang sebenarnya ke dalam makna lain yang memungkinkan. Itu namanya takwil. Sehingga kata sholat itu ditakwil oleh syariat, diubah dari makna yang sebenarnya menjadi makna syariat. Puasa itu ditakwil oleh syariat dari makna bahasa itu menjadi makna lain yang sudah dihukum syariat.
Satu, itu namanya qarinah syar'iyyah. Yang kedua, qarinah urfiyah. Contoh, tolong dong ambilin daging. Biasanya ketika saya bilang ambilin daging, orang akan ambilin apa? Daging sapi, daging kerbau, ya kan? Daging unta. Kok nggak ngambil ayam? Oh, ayam itu bukan daging, itu kan daging juga ayam. Tapi ketika saya bilang daging, itu sudah di otak kita ya, itu sudah daging itu ya daging sapi, daging kambing, ya kan? Ayam itu ya ayam gitu. Padahal sama-sama daging gitu loh. Nggak ngasih ikan kan daging juga gitu. Tapi urfiyah, tradisi kita lah, tradisi kita yang kemudian merubah makna ini menjadi mentakwil, ya kan? Mentakwil kata daging ini menjadi khusus hanya untuk sapi, kambing, ya kan? Kerbau, ya kan? Nah ini. Sementara ayam menurut tradisi itu meskipun daging juga dianggap ya ayam, ikan ya ikan. Nah, ini namanya takwil juga, ini dagingnya lahmah itu, ya kan? Jadi namanya urfi. Dan takwil itu memang keharusan, harus ada takwil itu. Yang ketiga lughawi. Wah, kamu ini memang panjang tangan. Oh, bukan berarti panjang tangan itu tangannya panjang 3 meter, 4 meter, itu enggak. Maksudnya itu pencuri. Makanya di dalam bahasa Arab itu ada namanya makna leksikal, ya kan? Makna leksikal ada namanya makna kiasan. Makna leksikal itu makna kamus. Kalau kamu panjang tangan ya tangannya panjang, ya kan? Tapi maksudnya bukan ini nama kiasan. Maksudnya dia tidak pencuri. Wah, kamu itu memang tanganmu itu ya dia datang membawa apa namanya itu buah tangan misalnya. Buah tangan berarti bukan tangan kita berbuah, ya kan? Tetapi membawa oleh-oleh. Nah, kan seperti itu. Ini namanya qarinah lughawiyah. Jadi apa namanya bahasa, ternyata bahasa itu punya titik temu, ya. Bahasa Indonesia pun, bahasa Arab pun sama. Mentakwil itu ya ada juga gitu. Jadi karena kalau kita semua ini menggunakan kata asli tanpa takwilan, kacau semua. Kacau. Semua itu ada takwil. Dan yang keempat, takwil itu dengan akal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali atau kullu syai'in halikun. Kullu, kata kullu itu kan semua binasa. Kalau semua binasa, Allah juga binasa dong. Tapi kan enggak, logika kita jadi yang kullu halikin, maksudnya ya Allah aja yang semuanya binasa, tapi kecuali Allah, gitu. Akal kita yang mengatakan seperti itu. Andai kata tidak ada huruf ilah pun, itu akal kita akan mengatakan semua akan binasa kecuali Allah. Nah, kan seperti itu. Ini takwil, ya kan. Jadi takwil itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi, tapi dengan syarat-syarat itu. Syarat-syarat takwil itu adalah harus ada namanya qarinah, itu harus. Dan qarinah itu bisa qarinah syar'iyah, bisa qarinah lughawiyah, bisa qarinah urfiyah, tradisi, bisa qarinah apalagi tadi itu akliyah, akal. Karena ketika kita tidak menggunakan takwil sama sekali, maka kita akan kacau ketika memahami bahasa manapun. Ketika kita tidak mengakui adanya takwil, maka kita akan kacau ketika kita memahami bahasa. Karena selalu saja di dalam bahasa apapun itu, selalu saja ada yang namanya majas, kiasan, selalu saja ada. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Cukup gamblang tadi disampaikan seputar masalah takwil oleh Ustaz Wahyudi. Selanjutnya pertanyaan yang masuk, yang tadi Ustaz, yang sebenarnya esensi dari perbedaan pemikiran itu kenapa harus muncul dan diperoleh oleh para ulama sehingga sampai harus ada Mu'tazilah, Ahlu Sunnah dan lain sebagainya. Persoalannya sesungguhnya adalah bahwa pemikiran ini juga berimplikasi kepada persoalan sosial. Pemikiran-pemikiran Khawarij itu berimplikasi kepada pertempuran luar biasa antara Khawarij dengan Bani Umayyah pada waktu itu yang mengorbankan sampai ribuan jiwa, ya kan? Atau pemikiran Khawarij zaman sekarang yang kemudian ngebom sana, ngebom sini karena menganggap pemerintah tauhid, karena menganggap tawasul itu kafir, syirik, tabaruk itu kafir, syirik, kemudian dibom, dibunuh, ya kan? Ini karena pemikiran itu punya implikasi sosial gitu. Syiah juga sama, ada implikasi sosial, termasuk akhirnya kan ada revolusi Iran, ya kan? Ahlu Sunnah wal Jamaah juga ada implikasi sosial karena pandangan kita yang moderat, ya kan? Pandangan kita yang modern yang tidak boleh mengkafirkan siapapun, maka implikasinya kita lebih toleran. Karena seluruh firqah Islam itu menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang disampaikan Imam Asy'ari, ishhadu anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah, kata Imam Asy'ari, kan? Saksikan oleh kalian semua, saya tidak akan pernah mengkafirkan siapapun
yang dia itu masih ahlul kiblah. Karena kalau sudah mengatakan kafir, artinya darahnya itu sudah halal, sudah boleh dibunuh. Jadi implikasi kafir itu enggak sederhana. Berat itu. Bukan hanya itu. Kalau nggak boleh menikahi anaknya, kalau orang tuanya meninggal tidak dapat warisan dan lain sebagainya. Kalau meninggal jadi dikuburkan di tempat lain, bukan di kuburan umat Islam dan lain sebagainya. Jadi implikasi kafir ini nggak sederhana. Makanya Imam Asy'ari mengatakan isyhadu anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah, dan karena sifat pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlul Haq wal Sunnah yang moderat ini, yang toleran ini, maka pandangan pendapat ini diterima oleh banyak kelompok, sehingga saat ini Ahlul Haq wal Sunnah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diikuti oleh mayoritas muslim sedunia. Hanya beberapa kelompok saja, beberapa negara saja yang mungkin tidak mengikuti pandangan Ahlul Haq wal Sunnah, tetapi sebagian besar adalah mengikuti pandangan Ahlul Haq wal Sunnah. Jadi perdebatan-perdebatan itu sungguhnya bukan hanya dari sisi pemikiran, tetapi berimplikasi kepada kepada sisi-sisi sosial. Perang Irak dan Iran berkepanjangan dari tahun 79 sampai tahun 90-an awal, ya kan. Itu karena Sunni Syiah itu. Perang Sunni Syiah karena Imam Khomeini ingin mengekspor pemikiran revolusi itu. Ya Saddam tidak mau, apalagi di Irak pada waktu itu Sittin fil miyah 60% penduduknya adalah Syiah. Nah kalau kemudian pemikiran revolusi Iran diekspor oleh Imam Khomeini ke Irak, ya akhirnya ya Saddam tergusur. Tapi ternyata meskipun ujung-ujungnya juga Ahlussunnah sendiri yang membantu Syiah menggusur Saddam Hussein, ya kan. Akhirnya sekarang Irak Syiah yang sebelumnya bertahun-tahun dikuasai oleh Partai Ba'ath yang dipimpin oleh Saddam Hussein yang begitu kuat memegang prinsip atau mendukung Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi justru dibantu oleh Kuwait sama Saudi, mereka membantu Amerika menghancurkan Saddam Hussein. Akhirnya sekarang Irak Syiah. Jadi Syiahnya Irak itu yang andil diantaranya ternyata negara-negara Muslim, negara-negara yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Tanya Ustaz. Baik, terima kasih. Tanya Ada Ustaz. mau bertanya langsung? Iya, ya. Silahkan, Bapak. Ini tadi kan penilaian Mu'tazilah tentang sifat dan zat tadi, menilai bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih parah daripada Kristen tadi. Nah ini untuk Ahlussunnah wal Jamaah dituduh seperti itu gimana Ustaz ini? Pencerahannya gimana ini? Baik. Ahlus Sunnah wal Jamaah kembali memberikan pandangan bahwasanya antara sifat dengan zat, memang sifat ini melekat sama zat, tetapi sifat itu hal yang lain daripada zat. Sifat itu kan sekedar maunya Muhammad orang yang jujur, ya kan. Muhammad bukan berarti Muhammad itu orang, ya kan. Jujur itu orang, bukan. Jadi ketika saya mengatakan Muhammad orang yang jujur, itu bukan dua Muhammad. Satu namanya Muhammad, satu namanya jujur, bukan. Jujur itu sekedar sifat daripada Muhammad. Dia itu melekat. Melekat. Tetapi jujur ini tidak bisa sendiri, dia butuh Muhammad. Itu aja. Jadi yang digarisbawahi oleh Ahlussunnah adalah sifat-sifat itu sekadar untuk mengetahui zat. Karena zat ini sendiri tanpa adanya sifat nggak dapat diketahui. Kita tahu Allah itu karena Allah itu kan Khaliq. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan lain sebagainya. Kita tahu Allah dari sifat-sifat itu. Tanpa sifat-sifat itu kita tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah itu non-fisik. Dia itu bukan benda, tetapi dia itu zat. Dan Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat-sifatnya itu. Dan sifat itu melekat pada Allah. Tapi sifat ini bukan Allah itu sendiri. Dia bergantung pada zat, tetapi dia bukan independen. Itu hanya itu yang dijawab oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik, sudah dijawab, Bapak, sudah jelas ya. Untuk selanjutnya pertanyaan ini, Ustaz. Apakah ada sebab-sebab seseorang dikeluarkan dari Ahlus Sunnah? Mungkin bisa langsung dijawab.
sebab-sebab seseorang Ya dikeluarkan kalau dari dia ya dia dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau dia tidak percaya dengan konsep-konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu konsep-konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu disebutkan oleh Imam Asy'ari di dalam Ushul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bab pertama, kisaran ada 4 halaman. Itu poin-poin, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Banyak sekali. Di antaranya ini poin-poin. Satu yang paling penting juga yang disebutkan di awal bab bukunya Imam Asy'ari itu adalah mengatakan bahwa alam itu sifatnya qadim umpamanya. Itu langsung jelas tuh. Pasti itu bukan Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah mengatakan alam itu hadis. Satu. Yang kedua, umpamanya mengatakan bahwa Ahlul Qiblah selain kelompok dia itu kafir, umpamanya kan. Hanya kelompok dia saja Muslim, umpamanya Khawarij kan. Kalau Khawarij itu kan ya Muslim kelompoknya aja. Selain itu kelompok dia nggak kafir aja kan. Nah, pasti ini kalau dia sudah memandang kelompoknya itu kelompok yang lain selain kelompoknya itu kafir, hanya dia yang benar. Wah, ini udah keluar dari Ahlus Sunnah ini. Yang lain lagi umpamanya dia mengatakan Quran itu makhluk. Kan Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu makhluk, sampai Aman Ahmad bin Hambal dicambukin sampai tulang punggungnya mau patah ya kan. Bugis lah itu. Karena tidak mau mengatakan Quran itu makhluk. Tapi dia mengatakan Quran makhluk. Nah, ini berarti keluar dari paham Ahlussunnah wal Jamaah. Atau dia mengatakan bahwa al-imamah itu harus dari dia sifatnya wasiat. Bukan dipilih langsung oleh ahlul hal wal aqdi, musyawarah. Nah, ini kan paham Syiah, ya kan? Atau menganggap sahabat Nabi itu tidak udul, tidak adil, tidak dapat dipercaya. Ada sebagian sahabat yang kita tolak. Ini pandangan Syiah ini. Syiah kan mengatakan sebagian sahabat Nabi itu kan atau sebagian yang bersama Nabi itu bukan sahabat, ya kan seperti itu. Maka mereka tidak menerima hadis-hadis dari kelompok-kelompok yang menentang Imam Ali. Mereka kebanyakan hadis yang diterima adalah hadis yang berasal dari Ahlul Bait. Nah, ini intinya mereka yang keluar dari Ahlus Sunnah adalah mereka yang tidak percaya dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa saja, itu rinciannya ada di dalam buku karya Imam Asy'ari judulnya Usulu Ahli Sunnah wal Jamaah. Prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Juga disebutkan oleh Imam Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah. Karena sesungguhnya murid-murid Imam Asy'ari itu ulama-ulama Imam Asy'ari seperti Imam Ghazali, Imam Haramain, kemudian Al-Iji, dan lain-lain. Itu kan mensyarah dari kitab Imam Asy'ari itu. Imam Asy'ari itu kitabnya kecil-kecil. Enggak sama seperti Qadhi Abdul Jabbar yang sampai 22 jilid, enggak. Kitab akidahnya Imam Asy'ari itu mungkin 150 halaman, 200 halaman, kecil-kecil. Tetapi murid-muridnya memberikan syarah keterangan yang sampai luar biasa. Al-Ibkar fi Usuluddin saja oleh Imam Amin itu 5 jilid besar. Ya kan? Asy-Syamil karya Imam Haramain itu 1 jilid, tapi 1 jilid itu mungkin 1000 halaman lebih. Imam Ghazali punya sekian buku, yang paling monumental ada Tahfidz Falasifah itu. Tebal juga itu. Jadi memang kalau ingin langsung merujuk yang sederhana, malah yang prinsip-prinsipnya langsung, yang merujuk langsung Imam Asy'ari. Tapi kalau ingin mendalami apa yang dicantumkan oleh Imam Asy'ari itu, kita rujuk kepada ulama-ulamanya. Baik kepada Imam Ghazali, Imam Haramain, Imam Iji, dan lain sebagainya. Itu kita rujuk ke sana untuk pendalaman. Tetapi untuk prinsip-prinsip sederhananya, itu karya Imam Asy'ari. Maka Imam Asy'ari itu disebut sebagai mazhab Asy'ari karena dia punya cetak biru itu, punya prinsip itu. Yang sebelumnya Imam Ahmad bin Hanbal nggak punya, yang Imam Hanafi nggak punya, yang Imam Syafi'i nggak punya. Prinsip-prinsip dasar yang sangat lengkap itu tidak punya mereka. Mereka adalah fuqaha, secara akidah sama persis antara Imam Asy'ari dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Ibnu Hanbal, dengan Imam Malik, dengan Imam Abu Hanifah, itu secara akidah itu sama persis. Tetapi para imam mazhab ini mereka tidak punya buku monumental di dalam bidang akidah yang komprehensif. Sementara Imam Asy'ari itu punya buku pandangan yang komprehensif terkait 1, hubungan manusia dengan Allah, 2, hubungan manusia dengan manusia, 3, hubungan manusia dengan alam, 4, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, 5, posisi manusia di muka bumi. Ini kan pandangan akidah semuanya ini. Dan ini lengkap di dalam bukunya Imam Asy'ari meskipun tidak tebal, meskipun 150 halaman atau 200 halaman. Tetapi imam mazhab lain itu nggak ada. Makanya karena pemikiran sangat komprehensif itu menjadi sebuah mazhab. Namanya mazhab Asy'ari atau Ahlussunnah wal Haq atau Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, mereka yang keluar dari konsep ini jelas mereka keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih Ustaz Wahyudi atas jawabannya. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi ada sempat bertanya tadi channel Ustaz Wahyudi apa? Al-Muflihun TV, Ustaz ya? Channel YouTube, Ustaz. Speakernya, Ustaz. Ya, itu terkait dengan bab nadhor, karena tadi saya singgung sedikit ya kan. Saya di Al-Muflihun TV itu banyak membahas tentang nadhor. Nadhor itu saya ambil dari kitab Al-Ibkar fi Usuluddin karya Imam Amiti, juga saya ambil dari kitabnya Ibnu Rushd, apa namanya, Faslul Maqal fi ma baina syariah wal hikmah wal ittisal. Sudah banyak halakohnya dan belum selesai ternyata sampai sekarang. Baik dengan syarat-syarat nadhor, kemungkinan menggunakan nadhor, kewajiban nadhor, akal atau nakal, pandangan para filosof terkait nadhor, pandangan ulama kalam terkait nadhor dan sebagainya. Tetapi bab nadhor ini sebenarnya sudah juga saya bahas panjang lebar di dalam buku saya Alul Haq was Sunnah yang jilid pertama. Itu mungkin 1/4 buku khusus itu terkait dengan bab nadhor. Karena memang nadhor ini di dalam ilmu kalam ataupun di dalam filsafat ini bahasan yang sangat panjang. Kalau di HP Muhammadiyah hanya disebutkan wa inna nadhar fil kauni lima arifatillahi wajibun syar'an. Tetapi sejauh pengamatan saya selama ini jarang dari kalangan Muhammadiyah yang menerangkan tentang apa itu nadhar. Nadhar hanya diartikan sebagai melihat alam raya untuk kemudian kita mengenal Allah, atau diterjemahkan dengan merenungi alam raya atau apa. Sangat simpel sekali. Padahal sesungguhnya nadhar ini adalah sebuah epistem dan di dalam filsafat ataupun ilmu kalam merupakan bahasan yang cukup panjang dan cukup mendalam. Dan saya coba untuk memperkenalkan sering sekali saya wacanakan tentang nadhar ini karena ini di kalangan Muhammadiyah sendiri memang belum apa istilahnya itu, belum banyak yang tahu, termasuk terkait dengan epistem burhan, epistem nadhar, kemudian epistem fitrah dan epistem irfan. Ini tiga ini di Muhammadiyah memang juga belum banyak yang kenal. Memang di dunia Islam sendiri juga memang belum banyak yang membahas ya, Mungkin buku saya juga mungkin termasuk buku-buku awal yang memetakan itu. Tetapi kalau di kitab-kitab ilmu kalam sudah banyak dibahas. Tetapi kemudian saya pisah-pisah epistem nadhar, epistem fitrah, epistem irfan itu mungkin termasuk. Ya, wallahu alam sejauh pengetahuan saya belum banyak membahas, dan saya sendiri membuat peta itu dari analisis saja, analisis sendiri karena berdasarkan baca buku ini, akhirnya saya analisa dan akhirnya saya berkesimpulan bahwa di dalam pemikiran terkait dengan Tuhan ini ada 3 mazhab atau 3 epistem, yaitu nadhar, fitrah, dan irfan. Kalau di dalam pemikiran secara umum itu memang yang sering digunakan adalah pemetaannya Al-Habib Al-Jabiri, yaitu bayan, burhan, dan irfan. Bayan, burhan, dan irfan. Itu untuk pemikiran. Tetapi terkait dengan pemikiran ketuhanan ini, saya petakan sendiri menjadi 3, yaitu nadhar, fitrah, dan irfan. Dan ini memang belum banyak dibahas. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu Ustadz saudara sekalian, masalah channel YouTube tadi. Jadi silahkan jika ingin merujuk lebih lanjut, beliau cukup aktif di situ, rutin memposting postingan-postingan terkait masalah seputar ilmu kalam dan persoalan-persoalan fikih lainnya. Al-Muflihun TV, silahkan nanti bisa dicek dan dicari di YouTube dan bisa sekaligus di-subscribe seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, menjadi 73 golongan dan apakah hanya cuma 1 yang akan selamat? Satu lagi, Ustaz, yang masih dalam satu konteks pembahasan, bagaimana penerapan ilmu kalam dalam hubungan dengan lintas agama? Silakan, Ustaz. Baik, yang pertama tadi apa ya? Yang pertama tentang masalah hadis 73 golongan, Ustaz. Oh, 75 golongan. Oke. Hadis tentang 75 golongan ini memang hadis yang sangat masyhur, disebutkan juga di dalam kitab Maqalatul Islamin karya Imam Asy'ari. Disebutkan juga oleh Al-Baghdadi, Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Itu disebutkan juga di situ di awal bab, malah di setelah mukadimah itu disebutkannya.
dan baru kemudian beliau berbicara panjang lebar tentang firqah Islam. Memang hadis itu sangat terkenal. Istilah firqah sendiri sudah terangkan di dalam Muflihun TV itu. Istilah firqah itu arti firqah itu adalah kelompok. Arti kelompok di situ artinya adalah madhab, maksudnya adalah kelompok adalah madhab. Di dalam Islam itu madhab itu sangat banyak. Ada madhab kalam, ada madhab fikih, ada madhab bahasa, lughah. Kalau bahasa itu ada Basri, ada Kufi, ya kan? Nanti ada Qaul independen dari Sibawayh misalnya. Di dalam fikih itu nanti ada Hanafi, Syafi'i, Hambali, Laithi, dan lain sebagainya. Nah, dan sebagainya. Itu dalam fikih. Kemudian di dalam ilmu tasawuf juga banyak sekali thariqah-thariqah. Ada Naqsabandiyah, ada macam-macam. Ada Muhammadiyah, ada dan sebagainya. Bukan Muhammadiyah yang kita ya, jangan sampai Muhammadiyah. Banyak sekali pandangan-pandangan terkait dengan atau firqah-firqah di dalam tasawuf. Jadi setiap keilmuan mazhabnya, termasuk qiraat sendiri juga banyak ya kan, ilmu qiraat. Namun yang disebut dengan firqah najiyah di sini itu bukan fikih, bukan juga bahasa, bukan juga tasawuf. Kalau fikih itu sifatnya ijtihadi, dia itu yang benar itu falahu ajroni ya kan, dua pahala. Tetapi yang ijtihadnya salah itu falahu ajrun wahid ya kan, dia mendapat satu pahala. Jadi terkait dengan firqah najiyah ini tidak terkait dengan fikih, tidak terkait juga dengan perbedaan bahasa. Tetapi firqah atau kelompok atau mazhab di sini terkait dengan mazhab akidah. Dan ini hadis ini sangat terkenal sekali, maka seringkali setiap kelompok itu menjadikan hadis ini sebagai justifikasi kebenaran. Ahlussunnah mengatakan bahwa kelompok saya yang paling benar bid'ah wa dhalal. Itu disebutkan oleh Imam Asy'ari di bab pertama. Dan disebutkan di HPT Muhammadiyah juga di akhir bab iman di bab dengan keimanan kepada Rasulullah, maka sebentar, sepertinya ada sedikit masalah jaringan. Ustaz Mahyudi meninggalkan room karena barangkali ada persoalan jaringan. Kita tunggu sebentar lagi. Insya Allah beliau akan kembali bergabung bersama kita. Iya. Sudah nyambung? Oke, terputus, maaf, koneksinya kayaknya. Sudah, baik. Jadi kalau terkait dengan usul akidah ini tidak boleh khilaf. Ketika khilaf dia otomatis kafir. Usulul akidah. Ada orang yang mengatakan saya percaya Allah itu dua, kafir. Saya tidak percaya sama malaikat, kafir. Saya nggak percaya sama para nabi, kafir. Jadi kalau usul akidah itu harus sama. Selama dia itu masih dalam usul akidah, dia masih muslim. Meskipun dia itu melakukan dosa besar. Kayak Khawarij semuanya kan. Khawarij itu kan pelaku dosa besar, banyak bunuh orang ya kan. Tetapi, atau ISIS ya kan. ISIS itu kan luar biasa kejahatannya. Tetapi karena dia masih ahlul qiblah, maka dia masih muslim. Itu terkait dengan usul akidah tidak boleh khilaf. Ketika khilaf maka langsung kita cap kafir. Yang kedua terkait dengan furu' akidah. Bahasan-bahasan yang saat ini hadis sebenarnya terkait dengan furu' akidah. Apakah kemudian sifat Allah ataupun sifat Allah itu ada 20 atau enggak? Apakah antara sifat dengan zat itu satu atau enggak? Kemudian Wahabi mengatakan bahwasanya tauhid itu ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Asy'ari mengatakan enggak ada pembagian tiga seperti itu. Itu tidak. Furu' akidah ini ya benar-benar ya ahlul bid'ah itu tadi, tetapi meskipun dianggap ahlul bid'ah dia tetap muslim. Sehingga ketika seorang ahlus sunnah sholat di belakang Khawarij sah, sholat di belakang Syiah sah, sholat di belakang Mu'tazilah sah. Dan mereka karena sesama muslim dianggap muslim, maka ahlus sunnah boleh menikahi perempuan Khawarij atau perempuan Syiah atau perempuan Zaidi atau dan lain sebagainya. Karena statusnya mereka masih muslim. Jadi itu 73 ini sering dijadikan justifikasi, termasuk Mu'tazilah mengatakan saya kelompok paling sah, paling benar,
termasuk Syiah juga mengatakan kita kelompok paling sah, paling benar. Cuma sikap kita adalah karena ini terkait dengan furu' akidah, maka kita toleran, kita hormati saja. Kita nggak usah ayat-ayat terkait dengan furu' akidah ini. Kita serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bersatu di dalam usul akidah, karena sesungguhnya musuh-musuh Islam itu lebih banyak dibanding daripada kita harus eker-ekeran dari dalam. Karena kalau kita eker-ekeran dari dalam, akhirnya adalah perang saudara seperti yang terjadi di Suriah. Ketika perang saudara terjadi, maka yang rugi adalah dunia Islam sendiri, masyarakat Islam sendiri, umat Islam sendiri. Dan ini tentu jangan sampai terjadi, karena yang bangga pada akhirnya adalah Yahudi. Karena Yahudi, mereka itu ingin sekali umat Islam itu hancur berantakan, karena mereka ingin menguasai dunia. Dan secara tidak langsung dunia saat ini sudah bisa dikatakan dunia saat ini sudah berada di genggaman Yahudi. Padahal Yahudi hanya 5% dari seluruh populasi dunia. Atau nggak sampai 5%, 4% mungkin. Tetapi populasi dunia itu di tangan Yahudi. Itu jangan sampai umat Islam itu semakin babak belur karena eker-ekeran terkait dengan furu' akidah ini. Wallahu a'lam. Terkait dengan ilmu kalam lintas agama. Pertanyaan selanjutnya tadi saat yang terkait masalah justru ilmu kalam. Ya, justru ilmu kalam ini munculnya awalnya oleh Mu'tazilah, kemudian Mu'tazilah belajar logika Aristoteles itu awalnya memang untuk mengkanter orang Yahudi, orang Nasrani, orang Manawi, orang Majusi. Mereka itu debat sama non-Muslim awal-awalnya itu, bukan sama Muslim. Kalau sama Muslim persoalan politik, bukan persoalan pemikiran. Persoalan pemikiran itu awal-awal Mu'tazilah itu debat sama mereka itu. Dan banyak, ini jasa Mu'tazilah juga sih, banyak para pemikir non-Muslim dari kalangan Yahudi, Nasrani, Majusi, Manawi itu yang kemudian masuk Islam. Para pemikirnya, karena didebat oleh kelompok Mu'tazilah ini. Dan saat ini sesungguhnya kita bisa menggunakan ilmu kalam untuk itu. Selain untuk mendebat mereka, juga untuk mendebat mereka yang tidak beriman sama Allah, kaum mulhid. Maka orang-orang mutakalim awal selain itu juga berhadapan dengan para filsuf. Sekarang ini sebenarnya persoalan kita kan sama sebenarnya. Kita itu kalau ilmu kalam itu ingin direkonstruksi, ya kan? Kita itu sesungguhnya kita berhadapan dengan kaum materialistik, kaum komunis, ya kan, atau isma lain lah, liberalis, ya kan, apalagi dan macam-macam orang yang kayak John Dewey yang manusia itu dengan super egonya dan sebagainya itu lah, pragmatis dan sebagainya. Kita tuh sebenarnya berhadapan dengan mereka ini. Maka ilmu kalam sesungguhnya ke saat ini, kalau andai kata mau direformasi, kembalikan ilmu kalam seperti tujuan awal ilmu kalam diletakkan. Tujuan awal ilmu kalam diletakkan adalah ada dua macam. Satu, untuk membela akidah Islam dari serangan musuh. Yang kedua, menyerang pemikiran lawan dan membuktikan bahwa akidah Islam lah itu yang paling benar. Sekarang kan ada Islam fikri, bahwa umat Islam itu diserang dengan berbagai macam pemikiran barat. Pemikiran asing, materialisme yang luar biasa. Kita itu sekarang itu sudah semuanya kalkulasi matematik, sudah kalkulasi materi semua sekarang itu. Tahlilan saja sekarang itu sudah, wah kalau di sana biasanya gede, di situ biasanya kecil. Udah materi. Wah kita kalau nggak tahlilan, kalau nggak makanan yang enak, yang itu nggak enak lah kemarin. Materi. Padahal awal tahlilan itu bukan untuk itu, untuk mendoakan orang yang sudah meninggal kan seperti itu. Tapi sekarang sudah nilai materi. Silaturahmi saja. Kemarin dia kan dosa ini, masa kita nggak kunjung gini. Nilainya silaturahmi. Kalau ada orang kaya yang mengadakan acara yang datang banyak, kalau orang miskin ngadakan acara, paling nggak ada apa-apa. Ini materialistik itu secara tidak langsung itu sudah masuk ke dalam diri kita. Paham-paham egoisme itu sudah masuk ke dalam diri kita, egois. Padahal umat Islam itu tidak mengajarkan egoisme. Pragmatis. Itu sudah masuk ke dalam diri kita, itu diserang usul fikri luar biasa itu kita. Belum lagi serangan sekarang yang komunis, paham-paham yang mengatakan bumi itu materi itu sifatnya azal, bahwa atom itu tidak bisa diciptakan, bahwa manusia itu dari kera. Itu kita pelajari sejak SD itu. Dan itu kita itu terima apa adanya tanpa kita mau mengkanter menolak. Kera, kan? Manusia itu dari Nabi Adam, jelas itu. Al-Quran jelas ngomong seperti itu. Nah, kita terima apa adanya aja. Ilmu kalam itu mesti diletakkan di sini. Mengkantor pemikiran-pemikiran seperti itu. Atau
apa namanya dari apa namanya? Oh, banyak sekali kalau kita berbicara tentang aliran-aliran pemikiran barat itu, filsafat-filsafat barat modern itu banyak sekali yang menyimpang dan kita terima ada apa adanya. Dan itu masuk ke pelajaran kita sejak SD sampai perguruan tinggi dan kita terima apa adanya. Tanpa ada upaya mengkanter. Dan itu bertentangan sesungguhnya dengan tauhid kita. Maka tugas ulama kalam itu sesungguhnya sangat berat. Kita bukan berdebat dengan Wahabi, berdebat dengan Khawarij, berdebat dengan Ahlussunnah, itu sudah usang lah sebenarnya itu. Musuh kita itu kaum materialisme itu. Musuh kita itu orang-orang ateis itu. Orang-orang komunis itu. Orang-orang pragmatis itu. Ya kan? Yang akhirnya umat Islam jadi pikirannya itu duit aja, di otak aja duit aja, korupsi. Dia sholat, dia puasa, tapi dikorupsi. Ya kan? Kok bisa? Ya itulah. Nilai-nilai pragmatis dan egois dan materialistik itu udah mendarah daging kata Ghusul Fikri itu. Kalau nonton TV itu yang dilihat sinetron rebutan harta, rebutan waris. Itu sinetron semuanya tentang rebutan waris, perkelahian antar saudara. Itu kan persoalan. Jadi tugas ulama kalam itu sesungguhnya berat untuk merekonstruksi pemikiran-pemikiran ulama klasik agar bisa konseptual. Modern yang sungguh Islam. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Ustaz. Mungkin ini tadi sudah sempat disinggung, cuman mungkin bisa disampaikan lagi Ustaz nanti. Dalam fikih Muhammadiyah menggunakan Bayani, Burhani, dan Irfani. Mengapa dalam akidah hanya menggunakan nazar saja dan menolak yang lainnya? Seperti antara Jabariyah dan Qadariyah, kita hanya mengambil jalan tengahnya. Mengapa hanya nazar saja Ustaz? Ini persoalan epistem. Ya, silakan Ustaz. Sebentar, ini mungkin ini mungkin koneksi di tempat saya ya sering mati ini beberapa ini. Baik. Udah jadi aja sana yang belum di mute, yang besok itu lagi. Jadi intinya suara ngomong Pak, udah bilang aja. Bilang aja, bilang. Biar ingat dia. Iya, antar di akhir, lupa lagi dia. Yang belum di-mute suaranya. Baik, jadi seperti ini. Bayani, Burhani, dan Irfani itu adalah sesungguhnya dia epistem terkait pemetaan pemikiran Islam. Sekali lagi, dia adalah epistem terkait dengan pemikiran Islam. Jadi umat Islam itu ketika secara umum itu ketika berpikir atau berfilsafat atau berwacana, berintelektual, itu biasanya menggunakan tiga itu. Pertama adalah bayani. Apa itu bayani? Bayani adalah menjadikan bahasa itu sebagai titik epistem. Jadi logika bahasa. Bayani itu punya ciri adalah ada namanya asal dan cabang. Maka di dalam logika dalam ilmu kalam ada namanya keswaib ala syahid. Syahid sebagai asli, ghaib sebagai farad. Di dalam ilmu balsarah ada namanya wazan, ada mauzun. Di dalam ilmu fikih itu juga ada namanya, atau usul fikih itu ada namanya al-aslu, ada namanya al-far'u. Di dalam balaghah itu juga nanti ada musyabah bih, itu ada wajh syibihnya juga kan, ada isti'arahnya, ada itu kaidah bahasa biasa digunakan oleh ulama usul, biasa digunakan oleh ulama kalam, biasa digunakan oleh ulama hadis, ulama tafsir, ulama bahasa, sama lah gitu. Ini bayan. Jadi mereka berpikir dari bahasa. Maka kalau kita buka tafsir, biasanya yang muncul itu adalah al-makna al-lughawi, ya kan, atau al-makna mufradat misalnya. Baru setelah itu disyarah. Sehingga kata-kata innamal a'malu binniyat, itu orang ahli hadis bilangnya apa? Ada innama. Inna itu kan sesungguhnya kan tansibul ismu wa tafur khobar, ya kan? Tapi al-a'malu kenapa oh karena ada ma. Terus fungsi ma itu apa? Ilha'u, mengilha amalu inna, ya kan? Al-a'malu, kenapa kalau amalu pakai al? Apa bedanya dengan ini? Alnya itu apa? Ternyata alil jinsi, meskipun itu mufrad, maknanya jamak. Jadi innamal kan ada innamal a'malu, nah di lain ada mengatakan innamal amalu. Yang innamal amalu itu meskipun mufrad karena ada al, alinya itu lil jinsi, makanya itu jami. Makanya sesungguhnya
yang jamak dan mufrad itu sama dan lain sebagainya lah. Kayak itu. Jadi dipreteli alhamdulillah itu aslinya adalah hamdan, kemudian ditambah al menjadi alhamdulillah, tapi aslinya adalah hamdan lillah, tapi kemudian da'al menjadi alhamdulillah. Allah sendiri artinya asalnya adalah ilahun, kemudian da'al mu'arraf menjadi al-ilahu. Al-ilahu itu kok agak sakil berat di lisan menjadi Allahu dan sebagainya. Nah itu kan orang ulama bayan kayak gitu tuh kerjaannya. Sehingga di dalam ijtihad semantik itu ijtihad bayani semua. Usul fikih bayan itu ya kayak usul fikih yang diletakkan Imam Syafi'i. Ada al-haqiqah, ada majaz, ada isti'arah dan sebagainya. Ada kemudian ma'anil huruf dan sebagainya. Ada dilalatul lafzi, ada namanya mantun nas, dilalatul ibarat, dilalatul isyarah. Itu ma'anil lughah semua, itu bayani semua. Yang kedua, burhan. Yang disebut dengan burhan itu adalah logika Aristoteles. Ada muqaddimah kubra, muqaddimah sughra, natijah, robit, syaratnya 4, ya kan? Premis mayor, premis minor, konklusi, ikat, apa yang mengikat antara premis mayor dan premis minor, kan gitu. Sehingga perbedaannya dengan yang bayan tadi, kalau bayan itu ada asli dan far'i. Far'i dan asli itu merupakan entitas yang berbeda, asli itu sendiri, far'i bir sendiri. Tapi karena ada ilat yang menyamakan antara bir dengan yang asli tadi, yang khamar, maka menjadi haram. Keharamannya itu bukan untuk khamar, bukan, bir itu bukan untuk khamar. Khamar itu adalah perasan anggur atau perasan anggur yang difermentasi sehingga memabukkan, itu namanya khamar. Adapun bir itu bukan perasan anggur. Jadi bir itu bukan khamar, tetapi karena ada yang memabukkan makanya dia jadi haram. Itulah ilatnya itu. Antara khamar dan bir beda. Beda dengan kias burhan. Muhammad pandai. Semua yang pandai pasti dihormati. Muhammad dihormati. Itu pasti itu nyambung. Satu entitas antara dihormati sama Muhammad itu satu entitas. Bukan asal dan cabang, tapi satu entitas. Dan hasilnya itu pasti. Makanya kias burhan namanya hasilnya itu pasti qat'i. Sementara kias bayan itu dhonni. Kenapa dhonni? Karena ilat tadi. Ilat itu antar ulama kadang ada masalikul illah. Di dalam masalikul illah itu kadang nanti ada khilaf antar ulama untuk menentukan masalikul illah tadi. Sehingga hasilnya dhonni. Semua ulama usul sepakat bahwasanya kias fikih itu dhonni. Ya kan? Kalau kias burhan itu kok hanya kemudian Ibnu Hazm tidak menggunakan kias bayan, tetapi kemudian irfan mazhab Zahiri, sehingga kiasnya pun lain. Bahkan usul fikihnya yang dibangun oleh Ibnu Hazm dan Zahiri itu bukan usul fikih seperti yang dipakai ulama usul secara umum. Makanya kemudian usul fikihnya pun lain namanya, bukan usul fikih, tapi ad-dalil. Ad-dalil 'inda dzahiriyah. Dalil, yang maksud dalil itu ya usul fikih, tetapi konstruksinya itu bukan menggunakan mantuk, mafhum, dalatul isyarat. Dan ini kita muafakat menggunakan yang bab pertama itu kuliatul khamsah. Istilah kuliatul khamsah itu merupakan istilah yang dipakai oleh Aristoteles atau ulama mana. Dan maqasid syariah itu kalau dibandingkan dengan usul fikih Syafi'i, Aristoteles sangat beda sekali. Nggak ada samanya. Karena yang satu menggunakan makna, menggunakan konstruksi burhan, yang satu menggunakan konstruksi bayan. Ya. Kemudian yang ketiga pemikiran, yang ketiga adalah irfan. Irfan itu dauk menggunakan ahwal dan maqamat. Ahwal dan maqamat. Cuman semua agama itu punya. Islam punya tasawuf, Kristen punya tasawuf, Buddha hidup punya tasawuf, Konghucu punya tasawuf. Bahkan orang kebatinan juga punya tasawuf, orang Jawa juga punya tasawuf. Makanya harus ada yang mu'tabarah dan ghair mu'tabarah. Yang ada di HPT, yang ada di mana saja. Tadi kata gitu. Keterangan tentang irfan di manhaj tarjih itu persis seperti yang ada di tulis oleh Abid Al-Jabiri. Persis, tetapi tidak ada ikatan karena sesungguhnya yang ditulis oleh Abid Al-Jabiri itu sesungguhnya adalah peta pemikiran. Tetapi oleh Muhammadiyah dijadikan pendekatan. Hanya di Muhammadiyah pendekatan epistem menjadi peta pemikiran. Ini menurut saya rancu. Gitu. Apalagi menurut metodologi. Tidak ada di dunia ini epistemologi jadi metodologi. Nggak ada. Nggak ada di dunia ini epistem kok jadi pendekatan pemikiran itu nggak ada. Tapi di Muhammadiyah itu jadi lucu makanya. Padahal itu butuh struktur. Ya namanya epistem itu butuh struktur. Di Muhammadiyah itu epistem itu longgar sekali. Sehingga kalau kita preteli, kapan-kapan kalau ada waktu bisa kita preteli apa kelemahannya bayan bukan irfan itu.
Itu bisa kita perkenali. Itu akhirnya kalau Anda baca di bab Irfani itu di akhir-akhir Anda baca silakan. Muhammadiyah mengatakan bahwa seluruh agama itu sama. Semuanya benar. Kristen benar, Yahudi benar, Islam benar. Ini mesti. Karena mereka menggunakan pendekatan-pendekatan spiritual yang sama. Menuju Allah yang sama, menuju Tuhan yang sama. Wah, ini parah kalau kayak gini. Makanya dalam buku saya menulis buku judulnya itu Islam menjawab menguak beberapa persoalan fikih dan usul fikih. Di situ saya bongkar terkait bayan, burhan, irfan, dan kelemahan-kelemahan irfan. Dan kelemahan-kelemahan yang tidak ada Islam mu'tabarah wa mu'tabarah dalam mazhab irfan ini. Karena parah, fatal akibatnya ketika tidak ada yang mu'tabarah dan mu'tabarah. Dan ini umum. Pendekat apa epistem itu butuh strukturnya apa maunya bayan itu ada Hanafi ada Laisi. Nah, kita mengakui bayan, oke, kita Muhammadiyah pakai bayan, kita pakai Hanafi atau Syafi'i atau Laisi atau apa, atau kita punya struktur sendiri. Kalau punya struktur sendiri, mana struktur kita? Ini epistemnya itu di mana saja menjadi sesuatu yang sangat simpel, disimpelkan, disederhanakan. Padahal tidak sesimpel itu. Oke, ulama bayan juga ilmu kalam juga menggunakan konstruksi luar biasa. Terus konstruksi kita mana dari Muhammadiyah? Untuk kalau mungkin sudah ada lah di apa itu, alhamdulillah lah. Tetapi yang lain-lain, tafsir, hadis dan sebagainya, ini epistem. Terkait irfan tadi, terkait burhan tadi, apakah kemudian dalam ijtihad Muhammadiyah menggunakan usul fikih mazhab Zahiri? Tidak. Padahal mazhab Zahiri menggunakan burhani. Di Muhammadiyah diakui juga mazhab burhani itu. Tetapi kenapa tidak menggunakan burhannya Ibnu Hazm? Kenapa nggak dipakai? Padahal dia burhani. Ya kan? Tentang tasawuf, kenapa kita nggak pakai kejawen? Kejawen kan juga irfani. Kenapa kita nggak menggunakan tasawufnya orang-orang Buddha Hindu? Padahal di mana sih terbuka, open sekali, nggak ada istilah mu'tabarah, wa mu'tabarah. Ya kan? Ah, ini simpelnya. Ini malah ya. Ini terkait dengan peta pemikiran. Bayan, burhan, irfan itu terkait dengan peta pemikiran secara umum. Adapun nazar, fitrah dan irfan tadi itu khusus epistem terkait cara mengetahui mengenal Allah. Jadi perlu dibedakan. Ini bedanya di sini. Bayan, burhan, irfan itu epistem terkait dengan peta pemikiran secara umum. Nazar, fitrah, irfan terkait epistem bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua hal yang berbeda, tetapi ya apa namanya secara pemikiran implikasi juga berbeda. Wallahu a'lam. Baik, terakhir mungkin saja ini pertanyaan mungkin agak sedikit keluar dari pembahasan, tapi tidak apa-apa, mungkin barangkali bisa dijawab juga. Ustadz, kenapa dikatakan kalau kebanyakan penghuni neraka itu perempuan? Apakah ada alasan atau sebab-sebab tertentu di balik hadis yang ada bahwasanya kebanyakan penghuni neraka itu ialah seorang perempuan? Oh ya. Di hadis juga diterangkan kenapa kok kebanyakan perempuan, karena perempuan itu tidak pandai bersyukur kepada suami. Kebanyakan perempuan itu kufur terhadap suami. Makanya mereka itu paling banyak di neraka. Itu aja. Makanya sebenarnya seorang istri itu sangat mudah untuk masuk surga. Sangat mudah. Asal dia sholat 5 waktu, di dalam hadis itu, asal dia sholat 5 waktu, kemudian taat kepada suami, maka dia silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Dari pintu mana saja, dia hanya sholat wajib saja, nggak pernah sholat sunnah. Dia hanya puasa wajib saja, nggak pernah puasa sunnah. Ya kan? Tetapi dia taat kepada suami, maka dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Itu hadis Rasulullah SAW. Jadi sebabnya itu, tidak yang lain. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa sudah hampir 2 jam, sudah 1 jam setengah berjalan talaqi ilmu akidah kita kali ini, dan sudah pukul 5 lewat atau pukul 10 malam ya di Indonesia, pukul 22.00. Alhamdulillah sudah banyak sekali kita belajar dan dapatkan berbagai macam terkait Mu'tazilah, terus kemudian banyak
banyak melebar juga tadi menarik terkait masalah epistem yang aslinya adalah sebuah epistem namun dijadikan sebagai metodologi yang seperti Muhammadiyah. Mungkin hal ini juga bisa menjadi suatu hal yang menarik. Tadi Ustaz Wahyudi juga menawarkan gitu. Barangkali ada kesempatan lain nanti bisa dikupas terkait masalah epistem, bayan, burhan, dan irfani ini. Ya nanti semoga ada kesempatan. Barangkali juga mungkin ketika Ustaz atau Bapak Ibu melihat di channel YouTube Ustaz Wahyudi, barangkali beliau juga mengupload sendiri gitu juga. Ya kita tidak tahu nanti seperti apa. Karena mungkin sudah pukul 22.00, mungkin dari Ustaz Wahyudi ada closing statement sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Silahkan, Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Saya tadi niatnya hanya seperempat jam ya kan, seperempat jam satu dialog. Ternyata selalu panjang, heran juga saya itu. Niatnya itu 20 menit, saya itu kita dialog gitu kan, tapi selalu panjang. Tapi nggak apa-apa lah. Pelan-pelan saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau nanti ada hal-hal yang yang fiskal yang masih belum bisa terjawab, bisa barangkali ada saya tulis di website saya almuflim.com. Itu ada lebih dari 2.000 tulisan saya di almuflim.com. Ada juga di channel YouTube ya kan, silakan kalau mau subscribe. Saya biasanya hampir setiap hari saya itu dua bahasan atau 3 bahasan, tapi ringan-ringan aja, 5 menit, 6 menit, 7 menit. Nah, itu ada di Al-Muflihun channel TV Al-Muflihun. Saya sengaja buat, ya baru 2 bulan saya buat itu, sengaja untuk sekedar mencoba untuk selain menulis juga mengungkapkan dengan video, barangkali itu bisa dipahami. Kemudian bisa juga dengan grup WhatsApp. Saya punya grup WhatsApp Al-Muflihun sejak tahun 2014. Dan grup WhatsApp Al-Muflihun itu ada 11 grup. Al-Muflihun 1 yang usul fikih ya. Karena Al-Muflihun itu ada 3, Al-Muflihun usul fikih, Al-Muflihun kalam, Al-Muflihun politik Islam. Ya, Al-Muflihun usul fikih itu ada 11 grup dan full semuanya. Bisa lewat situ atau ya, bisa juga lewat Facebook. Silahkan kalau tidak bertanya. Wallahu a'lam. Insya Allah ke depan babnya apa lagi berupa saya. Mungkin nanti oleh moderator nanti barangkali akan bisa dielaborasi. Terima kasih. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Sekali lagi kami sampaikan kepada Ustaz Wahyudi yang telah menyampaikan materinya pada pertemuan kali ini. Banyak sekali sifat yang bisa kita ambil terkait masalah Mu'tazilah, terus kemudian juga tadi melebar ke berbagai macam persoalan lain. Insya Allah ini masih dalam koridor pembahasan syarah bedah buku kita, yaitu buku syarah bedah buku HPT, yang itu merupakan syarah dari HPT Muhammadiyah, acuan kita sebagai kader atau mungkin anggota Persyarikatan Muhammadiyah. Banyak sekali telah kita ambil, insya Allah akan terus berlanjut. Silahkan Bapak Ibu bisa di-subscribe, mungkin di PTC Muhammadiyah Mesir ada dari yang pertama sampai yang ke-7 kali ini, atau mungkin jika ingin merujuk kembali bisa dipersilahkan. Insya Allah di pembahasan selanjutnya nanti kemungkinan masih di seputar firqah Islam. Pembahasannya apa akan kita sampaikan informasi tersebut dalam grup di Ruwak Azhar Bashir. Silahkan bisa dipantau dan dilihat kembali. Baik, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadiran Ustaz Wahyudi dalam talaki yang ke-7 ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Dari saya banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Ada juga beberapa kendala teknis dari mohon dimaafkan. Kiranya banyak mengganggu kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.